Oke, nama saya Kevin Daimun dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung. Jadi pada saat ini saya akan memaparkan atau menjelaskan laporan yang telah saya buat, di Word, telah di-ACC oleh dosen pembimbing, dan kemudian menyalinnya atau mengkopinya ke PowerPoint. Jadi judul yang saya ambil adalah perhitungan struktur kolom balok beton bertulang menggunakan etaps pada konstruksi pembangunan Rusunawa Tanah Coklat di Paniki 2. Baiklah, kita masuk pada bab 1 untuk pendahuluan. Jadi satu pendahuluan, salah satu elemen yang penting adalah kolom dan balok. Kolom dan balok menjadi bagian yang penting dalam konstruksi untuk membuat bangunan kokoh dan kuat. Kolom dan balok sendiri berfungsi untuk penerus beban secara menyeluruh pada bangunan hingga ke bagian dasar rumah atau tanah. Kolom sangat penting karena menjadi pilar atau rangka yang menjadi kekuatan suatu bangunan bisa berdiri tanpa roboh. Dalam sebuah bangunan, posisi kolom berhubungan dengan kestabilan dan ketahanannya. Struktur kolom rata-rata berbahan besi dan beton yang teruji melindungi bangunan dari beban dan tekanan. Selanjutnya tinjauan penelitian 1.2. Untuk mengetahui kekuatan struktur pada pembangunan gedung Rusunawa Tanah Coklat di Paniki 2, Kota Manado, saya menggunakan aplikasi ETAPS 20 untuk menganalisanya. Untuk 1.3, metode penelitian yang saya lakukan. Jadi lebih memahami cara mendesain struktur bangunan beton bertulang menggunakan aplikasi serta dapat menganalisa dan mengidentifikasi hasil analisa dari aplikasi ETAPS V20 atau ETAPS 20. Selanjutnya saya masuk pada dasar teori. Untuk 2.1 adalah definisi kolom. Kolom meneruskan beban dari elevasi atas ke elevasi di bawahnya hingga akhirnya sampai ke tanah melalui pondasi. Di dalam analisa maupun perencanaan kolom dan balok, dasar-dasar teori yang digunakan dalam analisa kolom dan balok dapat diterapkan dalam analisa kolom. Tetapi ada tambahan faktor baru, yaitu selain momen lentur, yaitu ada gaya-gaya normal tekan yang diikuti dalam perhitungan. Karena itu perlu adanya penyesuaian dalam penyusunan persamaan keseimbangan dengan meninjau kombinasi momen lentur dan gaya normal tekan. Pada lentur balok, banyaknya tulangan yang terpasang dapat direncanakan agar balok berperilaku ductile. Tetapi pada kolom biasanya gaya normal tekan adalah dominan sehingga keruntuhan yang bersifat tekan sulit untuk dihindari. Kita masuk pada beton struktural. Mutu beton dalam perencanaan pembangunan Rusunawa Tanah Coklat di Paniki 2 adalah K300 atau FC25 dan melebihi persyaratan beton minimum untuk perencanaan bangunan tahan gempa sesuai standar SNI Beton 032847-2013, di mana frekuensi nilai rata-rata yang berada di bawah nilai FC aksen yang ditentukan dalam pasal 56.3.3 SNI 2013 haruslah sekecil mungkin. Selain itu, nilai FC aksen yang digunakan pada pembangunan yang direncanakan sesuai dalam aturan dalam standar ini tidak boleh kurang dari 17 megapascal atau MPa. Selanjutnya ada baja tulangan. Dalam perencanaannya, pembangunan gedung ini sesuai dengan standar perencanaan spesifikasi untuk struktural baja gedung yang mengacu pada SNI 13-1729-2020. Baja yang digunakan untuk tulangan beton dalam perencanaan gedung tahan gempa menggunakan besi ulir atau baja ulir diameter 13 dan 16 mm. Untuk balok anak, balok induk, dan kolom, baja polos berdiameter 8 mm.
Untuk sengkang atau ring balok diameter 10 untuk pelat, serta baja polos diameter 12 mm untuk kolom praktis dan juga pelat tangga. Selanjutnya kita masuk pada analisis pembebanan. Jadi pembebanan yang dimasukkan dalam aplikasi ETAPS 20 yang saya gunakan adalah beban mati, beban hidup, ada beban gempa, beban angin, dan beban kombinasi. Dimana semua faktor ini penting untuk menganalisa apakah bangunan ini akan kuat terhadap beban-beban yang akan untuk simulasi beban yang akan masuk nantinya. Selanjutnya pada bab 3 pembahasan dan analisis data. Yang pertama ada gambaran proyek. Di situ ada tampak depan, tampak samping, dan denah. Jadi kita masuk pada hasil analisa untuk perhitungan kolom. Perhitungan kolom dalam hasil analisa yang telah diolah di Excel. Untuk beban aksial P terdapat 71.930 kg. Untuk momen ada 382.000 kg. Untuk tinggi kolom terencana atau IK itu 300 cm atau 3 meter, lebar penampang 40 cm, tinggi penampang atau HT 40 cm. Jadi untuk NO1 sama dengan M per P sama dengan 3,58200 per 71.930 sama dengan 0,05 sama dengan 5,36 cm. Untuk E02 sama dengan 1 per 30 HT sama dengan 40 per 30 sama dengan 1,33 cm. Untuk EO1 plus EO2 sama dengan 6,69 cm. EO per HT sama dengan 6,69 per 40 sama dengan 0,167213 cm. Jadi C2 sama dengan 7, C1 sama dengan 1. Di sini untuk diperhatikan di sini ada petunjuk untuk koefisien 1 untuk kolom segi 4 dan faktor 1,5 untuk kolom bulat. Jadi untuk kolom yang digunakan dalam proyek pembangunan Rusunawa menggunakan kolom segi 4 dengan dimensi 50 kali 50. Jadi dengan rumus C1 kali C2 plus tinggi kolom per 100 kali HT pangkat 2 kali 40. Jadi untuk hasilnya sama dengan faktor 1 kali 7,214 kali 300 per 400 kali 40 pangkat 2 sama dengan 1,628 cm. Untuk E2 sama dengan 0,15 H sama dengan 6,00 cm. Untuk EU ada EO plus E1 plus E2 sama dengan 6,69 tambah 1,623 tambah 6 sama dengan 14,31 cm. Untuk hasil EAU sama dengan EU plus 1/2 HT sama dengan 14,31 plus 20 sama dengan 34,31 cm. Untuk hasilnya P kali EAU sama dengan 71.930 kali 34,31 sama dengan 2.468.039,85 kg per cm sama dengan 24,680 kali 40 kgm. Selanjutnya ada perhitungan pembesian kolom. Jadi untuk perhitungan pembesian kolom kita melihat sini ada lebar kolom
beton decking, tebal efektif, mutu beton, dan mutu baja yang telah saya lampirkan pada PowerPoint yang telah saya buat. Dan juga untuk jadi di sini dengan rumus Rn sama dengan M per dalam tanda kurung theta kali B kali D pangkat 2 sama dengan 246.803.905 per dalam tanda kurung 0,85 kali 400 kali 360 sama dengan 65.601. P sama dengan 1 per M kali 1 kurang akar 1 kurang dalam tanda kurung M kali M per FY atau mutu baja. Sama dengan 1 per M kali 1 kurang akar 1 kurang dalam tanda kurung 2 kali 5.601 kali 13 kali 18 per 280 sama dengan 0,02371. Jadi untuk upper loop yang didapatkan adalah P kali B kali D sama dengan 0,023,71 kali 400 dan kali 360. Untuk tebal efektif sama dengan 3413,69 mm pangkat 2. Jadi untuk tulangan dipasang, hasil tulangan dipasang sama dengan diameter 16 dan diameter 19. Kalau tanda kurung untuk aktual sama dengan 4534 mm kuadrat dan telah memenuhi standar dan masuk oke. Untuk selanjutnya ada pembisian bagel. Untuk bagel S1 sama dengan 480 mm sama dengan 48 kali 10 dalam tanda kurung 48 kali diameter tulangan sengkang. Untuk S2 sama dengan 16 kali 19 sama dengan 304 mm. 16 kali diameter tulangan longitudinal. Untuk S3 sama dengan 400 mm dalam tanda kurung sisi terpendek menampang. Untuk S-min sama dengan 304 mm dipilih terpendek. Untuk S pakai sama dengan 300 mm dibulatkan ke bawah untuk pemakaian. Selanjutnya ada perhitungan balok. Jadi untuk tipe balok yang digunakan dalam pembangunan rusunawa ini ada 6 tipe. Mungkin ini ada sedikit typo di dalam PPT. Teman-teman bisa dilihat. Kita langsung masuk saja kepada bahan struktur. Untuk kuat tekan beton, tegangan lele baja, tegangan lele baja untuk polos dan deform. Ada dimensi balok, lebar tinggi balok, diameter tulangan deform dan polos, juga total bersih selimut beton, dan juga momen gaya geser rencana. Untuk momen dan gaya geser rencana ada momen rencana positif akibat beban terfaktor MU plus sama dengan 64.629 kN/m. Ada momen rencana negatif akibat beban terfaktor yaitu MU minus 64.043 kN/m. Ada juga gaya geser rencana akibat beban terfaktor atau VU 67,19 kN. Oke, masih dalam perhitungan tulangan balok. Untuk perhitungan tulangan balok, untuk ada FC aksen kurang dari sama dengan 30 MPa, itu bisa tuh sama dengan 0,85. Untuk FC aksen lebih dari 30 MPa bisa tuh sama dengan 0,85 kurang 0,05 kali dalam kurung FC aksen
kurang 30/7. Jadi untuk faktor bentuk distribusi tegangan beton itu B1 sama dengan 0,85. Rasio tulangan pada kondisi balance itu memiliki dengan rumus PB sama dengan B1 kali 0,85 kali FC aksen per FY kali 600 per dalam kurung 600 plus FY sama dengan 0,0253. Untuk faktor tambahan momen maksimum Rmax sama dengan 0,75 kali PB kali FY kali 1 kurang 1/2 kali 0,75 kali PB kali FY per dalam tanda kurung 0,85 kali F aksen C, FC aksen, maaf, sama dengan 6.474. Untuk faktor reduksi kekuatan lentur sama dengan 0,90. Jarak tulangan terhadap sisi luar beton DS sama dengan TS plus theta plus D/2 sama dengan 59,50 mm. Jumlah tulangan dalam satu baris NS sama dengan B kurang 2 kali DS per 25 tambah D sama dengan 4,11. Untuk jumlah tulangan digunakan dalam satu baris NS sama dengan 4 buah. Jarak horizontal pusat ke pusat antara tulangan X sama dengan B kurang NS kali D kurang 2 kali DS dalam tanda kurung per NS per 1 NS kurang 1 sama dengan 35,00 mm. Jarak vertikal pusat ke pusat antara tulangan Y sama dengan D plus 25. Di sini ada hasil perhitungan tulangan momen positif. Ada momen positif nominal rencana dan juga diberikan jarak tulangan lentur ke sisi beton, tinggi efektif balok, dan faktor tahanan momen. Jadi semua ini telah saya dihitung, dikeluarkan output dari etaps dan diolah di Excel menggunakan rumus yang ada. Di sini untuk jumlah baris tulangan NB kurang dari 3 itu telah oke. Selanjutnya ada letak titik berat tulangan dengan rumus di aksen sama dengan sigma dalam tanda kurung NI kali YI per N sama dengan 59,50 untuk hasil letak titik berat tulangan. Jadi 59 kurang 59,50 kurang dari 60. Jadi untuk hasil diperkirakan D aksen sama dengan oke. Untuk tinggi efektif balok juga, untuk syarat tinggi efektif balok itu tetap kali MN lebih dari MU plus. Untuk hasil telah didapatkan yaitu 90 kali 90,416 lebih dari 64,629. Aman. Untuk yang terakhir dalam perhitungan ada tulangan geser. Tulangan geser ultimate rencana, faktor reduksi kekuatan geser, tegangan lele tulangan geser, dan kuat geser beton. Juga ada tahanan geser beton. Yang semua ini telah dihitung menggunakan Excel melalui hasil output perhitungan menggunakan etaps. Jadi untuk tahanan geser sengkang itu 1,19 kN. Itu untuk perlu tulangan geser. Untuk geser sengkang itu V sama dengan 1,866 kN. Digunakan sengkang berpenampang 2P10. Untuk tulangan geser sengkang AV sama dengan S kali Pi per 4 kali Pi pangkat 2 Pi kuadrat sama dengan
157,08 mm. 2. Jarak sengkang yang diperlukan didapat jarak sengkang maksimum S-max juga. Jarak sengkang yang harus digunakan S sama dengan 220,25 mm. Diambil jarak sengkang itu S dibulatkan menjadi 220 mm. Jadi digunakan sengkang 2P 10220. Terakhir ada kesimpulan. Dari hasil analisis struktur menggunakan ETABS 20.3.0, kemudian hasil analisa data menggunakan Excel, didapatlah hasil perhitungan struktur seperti di atas dan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada perencanaan kolom lantai satu aksial paling besar pada kolom itu 6.411,00 kN dan momon sebesar 6.596,72 Newton, sedangkan untuk perencanaan balok MU plus sama dengan 64,629 kN dan NU minus sama dengan 64.043 kN, sedangkan VU sama dengan 67.019 kN. Hasil ini berdasarkan hitungan struktur melalui ETABS, dan untuk menentukan dimensi dilakukan perhitungan ulang berdasarkan SNI 2847 2019, standar SNI 1729, standar 1729 2020, dan juga PPUG, Peraturan Pembangunan Gedung, PPGI, Peraturan Pembangunan Gedung Indonesia. Dan untuk yang paling terakhir adalah terima kasih.